Selamat siang. Saat ini channel Surya Kabar berada di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Channel Surya Kabar akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Ibu Wigatiningsih. Selamat siang, Bu Wigatiningsih, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Bu, ini kan siswa saat ini sedang belajar di rumah masing-masing. Nah, ini mungkin kira-kira gimana, Bu, saat ini siswa yang melakukan belajar mengajar di rumah itu, Ibu bisa memberikan tip-tip yang bagus agar proses belajar mengajar di rumah tersebut bisa efektif dan mencapai hasil yang maksimal, Bu. Iya. Jadi sejak pemerintah melalui Dinas Pendidikan memberlakukan kegiatan belajar di rumah atau belajar dari rumah dan mengajar dari rumah untuk guru, kami sudah mengondisikan, berkoordinasi dengan seluruh guru, berkoordinasi dengan programmer sekolah, petugas e-learning, bahwa sejak tanggal 17, karena berlakunya belajar di rumah itu tanggal 16, sementara suratnya datang ke kami itu tanggal 14, yang notabene itu adalah hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah, tanggal 17 serempak seluruh guru melakukan pembelajaran dengan cara daring dalam jaringan. Nah, sekolah menyiapkan program pembelajaran daring dalam bentuk e-learning mandiri. Jadi kami sudah memiliki e-learning yang saat itu belum seluruh guru menggunakannya, tetapi ketika pemberlakuan belajar dari rumah ini, program daring wajib dilakukan oleh seluruh guru, karena memang tidak mungkin ada tatap muka secara langsung di sekolah. Nah, kami punya programmer yang representatif yang diberi tugas oleh sekolah untuk menyempurnakan e-learning yang sudah ada itu supaya seluruh guru bisa menggunakan metode pembelajaran itu dengan cara yang sangat mudah dan bisa digunakan dari rumah. Nah, untuk tips-tipsnya kita juga membuat surat edaran kepada wali siswa bahwa kegiatan pembelajaran dari rumah itu dilakukan seefektif mungkin, yang juga bisa didampingi oleh orang tua, yang otomatis juga tidak mengganggu kinerja orang tua. Karena bagaimanapun juga ketika di sekolah kami yang mengawasi, tetapi karena anak-anak belajar dari rumah, maka kami mohon bantuan kepada wali siswa untuk mendampingi, mengawasi belajar mereka dari rumah. Kemudian untuk memberikan variasi kepada guru dan siswa supaya tidak boring, supaya tidak jenuh, di minggu berikutnya kami membuat variasi lain, yaitu memanfaatkan selain Google Meet, kami juga memanfaatkan program yang sedang ramai akibat dari kegiatan belajar dan bekerja dari rumah, yaitu melalui Zoom, media Zoom yang sekarang sedang marak digunakan oleh banyak institusi, banyak organisasi. Anak-anak belajar via Zoom yang tentu sangat menyenangkan karena selain banyak arah, jadi tidak hanya satu arah antara guru dengan satu siswa, tetapi semua siswa bisa muncul gambarnya di aplikasi Zoom itu, sehingga saling tatap muka walaupun hanya melalui media sosial, bisa berkomunikasi langsung sesuai dengan keinginan bersama. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana anak-anak supaya tidak boring. Kemudian Pak, nyambung saja ya dengan yang berikutnya supaya tidak banyak. Yang awalnya 2 minggu pertama itu guru memberikan pelajaran sesuai dengan jam mengajar, tetapi setelah kami evaluasi bahwa
tidak semua siswa bisa mengikuti dengan baik. Ada yang mengeluh bahwa mata pelajarannya kebanyakan, tugasnya kebanyakan, mulai boring, mulai jenuh. Orang tua juga mulai banyak yang mengeluh gitu karena kesibukan untuk mendampingi terlalu banyak dan seterusnya. Akhirnya kami atur di 2 minggu berikutnya pembelajarannya 1 hari 1 mata pelajaran. Nah, itu kami jadwal dari pagi jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Nah, untuk memberikan selingan supaya anak-anak juga tetap menjalin hubungan baik dengan wali kelas, ada 1 hari tertentu di dalam 1 minggu itu yang kami putuskan mereka tidak mendapatkan pelajaran formal, tetapi mereka mendapat jadwal bertemu dengan wali kelas. Nah, dengan wali kelas ini tentu bukan mata pelajaran yang diampu, tetapi lebih kepada pendekatan penumbuhan motivasi, peningkatan akhlak, komunikasi, saling kangen, saling curhat, menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan di rumah, sehingga itu menjadi menyenangkan buat anak-anak. Karena pada saat bertemu via Zoom itu dengan wali kelas, semua berkeluh kesah tentang rindu, kangen sekolah, dan seterusnya, yang ini menjadi pengobat rindu dan pelepas kangen satu dengan yang lain, sehingga ada variasi dalam belajar. Seperti itu barangkali. Saat ini ruang-ruang di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo kosong karena memang siswa-siswinya sedang belajar di rumah masing-masing. Ini terkait dengan kedua orang tuanya, Bu, yang sama-sama bekerja, kedua orang tuanya, dan saat ini juga sedang menjalani work from home. Artinya kedua orang tuanya itu juga memiliki kesibukan. Kira-kira bagaimana tips bagi orang tua yang menjalani work from home untuk memonitor putra-putrinya? Ya, jadi seluruh wali siswa itu punya grup, Pak. Punya grup wali siswa di satu kelas itu. Yang di dalamnya ada wali kelas dan ada juga guru BK. Jadi misalnya 10 MIPA 1 itu anggotanya terdiri dari wali kelas, guru BK yang mendampingi anak-anak, dan seluruh wali siswa. Setiap hari wali kelas itu mengirim jadwal pelajaran untuk hari itu. Kemudian Bapak Ibu guru menyerahkan materi pelajaran via Zoom itu ketika proses pembelajaran setiap hari 1. Nah, kami juga punya sistem yang bisa diakses oleh orang tua selain oleh siswa, yaitu SIS, Sistem Informasi Sekolah, yang di dalamnya ada informasi apa saja, komunikasi 2 arah antara orang tua dan sekolah. Jadi ketika orang tua juga sibuk bekerja dari rumah, yang tentu tidak bisa mengawasi anaknya secara maksimal, paling tidak orang tua itu tahu jadwal belajarnya anak-anak dari grup wali kelas dan wali siswa itu, juga bisa mengakses mata pelajaran apa, materinya seperti apa, tagihannya apa, itu ada di SIS, Sistem Informasi Sekolah. Yang penting orang tua paham password SIS itu yang bisa diminta kepada anaknya, karena passwordnya adalah nomor induk siswa masing-masing. Nah, jadi ketika ada tagihan yang harus diserahkan, kemudian si anak belum menyerahkan, orang tua bisa melihat SIS itu, bisa mengetahui apakah anaknya sudah mengupload materi atau tugas yang sudah diberikan oleh guru itu. Tapi pada intinya kami sangat memudahkan, karena sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan bahwa anak-anak diberikan materi yang sedemikian rupa menyenangkan, tidak memberatkan, dan tidak harus memenuhi ketuntasan kurikulum, karena memang kondisinya adalah force major. Ketika terjadi seperti itu kan tidak semua harus mutlak dilakukan, karena kondisi, kemampuan, lingkungan, geografis
masing-masing, tidak sama satu dengan yang lain. Jadi intinya anak-anak tetap belajar, mendapatkan nilai-nilai karakter dari rumah, belajar hidup yang sesungguhnya, tidak harus mata pelajaran yang ditagih oleh guru, tetapi bisa saja tugas-tugas keseharian di rumah, misalnya membantu orang tua, membersihkan kamar, dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian pendidikan karakter yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau wali kelas. Saat ini kosong semua ini Bu? Ya, tapi kami masih menugaskan sebagian dari karyawan untuk piket, Pak. Yang ini ruang apa Bu? Ini ruang UKS. UKS. Ya. Terus yang sebelah ini Bu? Ini ruang lab komputer, lab 1. Karena kami punya 6 lab komputer. Iya. Terus yang ini bisa jelaskan Bu? Ini lab fisika, Pak. Nah. Lab fisika. Ini meskipun siswa-siswi belajar di rumah, tapi ada yang masuk Bu ya? Iya Pak, betul. Jadi kami memberi jadwal piket untuk pimpinan. Pimpinan itu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Itu setiap hari masuk 2 orang. Kemudian tata usaha juga masuk 2 orang setiap hari. Tugasnya adalah melayani peserta didik yang secara mendesak dan harus dilakukan, yaitu legalisasi raport, kemudian minta surat keterangan kelakuan baik dan seterusnya untuk keperluan siswa kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri, yang mendaftar ulang ke perguruan tinggi swasta gelombang 1 dan seterusnya, itu yang memang harus difasilitasi secara mendesak. Jadi kami tetap melakukan protokol COVID-19, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetapi tetap memberikan layanan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Butuh legalisasi, butuh fotokopi dan seterusnya. Kemudian kami juga menugaskan OB, office boy, itu juga dipiket Pak, karena setiap hari sekolah harus bersih walaupun tidak sedang ada proses belajar mengajar, karena kami punya taman yang rindang yang setiap hari ada daun-daun berguguran, jadi itu juga harus dibersihkan setiap hari supaya sekolah selalu keadaan bersih dan asri. Kemudian dari sisi keamanan, kami juga menugaskan security piket sesuai dengan jadwal seharusnya 3 shift 24 jam, karena bagaimanapun sekolah harus tetap dalam keadaan aman, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk keamanan gedung dan seterusnya, kami juga tetap menjadwalkan piket teman-teman teknisi listrik maupun teknisi AC, karena ada beberapa ruang yang harus nyala AC-nya dan listriknya. Kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi korsleting kemudian tidak ada teman yang menangani. Jadi teknisi juga bekerja sesuai dengan jadwal piket, setiap hari ada yang bertugas. Jadi selama kondisi belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah tetap melakukan aktivitas kecil dari pukul 8 sampai pukul 12. Kami juga tetap memberikan layanan kepada peserta didik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sekolah harus dalam kondisi aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.